Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini bersama dengan Trisna Group kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih ASN dan Karyawan yang insya Allah nanti akan masih menyinggung seputar masalah asuransi di bagian yang kedua. Dan ini merupakan lanjutan dari tema sebelumnya di mana kita sudah membahas tentang skema asuransi sosial dan skema asuransi komersil. Mengulang dari tema kajian sebelumnya. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa basis dari akad asuransi adalah jaminan, pemberian jaminan terhadap resiko. Demikianlah yang ada pada semua akad asuransi. Jadi apapun nama asuransinya, mau asuransi pengiriman barang, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi bahkan termasuk asuransi anggota badan. Seperti pemain sepak bola kakinya diasuransikan, maka nanti yang kecelakaan kalau kepalanya ya nggak dapat klaim. Atau pemain voli tangannya diasuransikan sehingga nanti kalau kecelakaan di bagian kakinya dia nggak bisa dapat klaim dan seterusnya. Pada prinsipnya basis dari akad asuransi adalah pemberian jaminan resiko. Termasuk juga resiko ketika, dan di sini resiko beragam ya. Termasuk juga resiko kematian. Ada juga resiko ketika orang sudah putus kerja. Yang intinya semuanya adalah jaminan terhadap resiko. Nah, karena resiko ini sesuatu yang tidak jelas antara terjadi dan tidak terjadi, maka pada prinsipnya resiko ini tidak boleh dijadikan objek transaksi. Sehingga mengapa asuransi itu dipermasalahkan? Karena objek transaksinya sesuatu yang tidak jelas. Mungkin Anda sudah pernah belajar dalam kajian fikih jual beli ada teori keseimbangan antara iwad dan muawwad. Di mana iwad adalah apa yang kita bayar, sedangkan muawwad berarti apa yang kita terima. Kalau saya membeli 1 botol air dengan membayar 3.000, maka 3.000 itu namanya iwad, sedangkan 1 botol air namanya muawwad. Sehingga misalnya di sini ada uang 3.000, lalu Anda mendapatkan 1 botol air mineral, ini namanya iwad, sedangkan ini namanya muawwad. Baik. Sebuah transaksi masuk kategori gharar apabila salah satunya tidak jelas. Jadi akan terjadi gharar jika salah satu tidak jelas. Misalnya harganya tidak jelas. Ini harganya berapa? Terserah kamu, seikhlasnya. Padahal seikhlasnya itu tujuannya masih untuk komersil. Ketika ada harga tidak jelas seperti ini, maka transaksi itu masuk kategori gharar. Atau barangnya tidak jelas. Saya membeli sesuatu, tapi barangnya apa? Tidak tahu ya, nanti tergantung ketika kamu buka, bisa beruntung bisa gagal. Ini juga masuk kategori gharar.
Ketika sebuah transaksi tidak ada kejelasan keseimbangan antara iwad dan muawad, maka transaksi itu statusnya gharar. Baik. Nah, ketika orang ikut asuransi, peserta asuransi berbayar. Asuransi berbayar. Berarti kan di situ ada dana yang dibayarkan. Dana yang dibayarkan. Kemudian ada manfaat yang diterima. Ini adalah premi. Pertanyaannya, setelah saya bayar premi saya dapat apa? Oh, kamu mendapatkan manfaat. Apa manfaat saya bayar premi? Anda akan mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Jaminan resiko. Apa saja jaminan resikonya? Resiko kecelakaan, resiko kematian, resiko apalagi? Resiko putus kerja, resiko A, resiko B, termasuk resiko barang hilang. Kalau asuransinya adalah asuransi pengiriman. Jadi ada beragam resiko seperti yang tadi sudah kita sebutkan ya. Anda tentu saja bisa menilai resiko ini jelas nggak? Semua orang kan mengatakan, ya nggak tahu. Terus kalau kamu nggak tahu, kenapa diperjualbelikan? Karena premi itu kan sebenarnya membayar resiko. Nah, dari sinilah kita bisa membuat kesimpulan bahwa asuransi dengan basis akad, saya bicara basic akad ya. Asuransi dengan basic akad seperti itu adalah gharar. Sehingga kalau asuransi itu model akadnya seperti ini, hanya sebatas transaksi jual beli resiko atau transaksi jaminan resiko, jelas kita bisa sebut ini perusahaan gharar. Perusahaan asuransi itu perusahaan gharar dan konsumennya adalah konsumen yang melakukan transaksi gharar dengan asuransi tersebut. Nah, kemudian kita akan hilangkan ini. Berarti kalau begitu skemanya jangan jual beli. Maka dibuatlah asuransi syariat. Bagaimana asuransi syariat itu? Kata kuncinya skema tidak boleh jual beli, tidak boleh jual beli jaminan resiko. Baik, kita sepakat akan hal ini. Bahwa asuransi syariat skemanya tidak boleh jual beli jaminan resiko, karena kalau jaminan resiko itu diperjualbelikan jadinya gharar. Lah terus skema yang tepat gimana? Skema yang tepat, skema sebagai alternatif. Bisa satu, tabungan. Skema tabungan. Tabungan yang tidak dikembangkan. Yang tidak dikembangkan. Nah, kalau skema ini kita bisa pastikan halal. Hanya saja mungkin orang tidak bersedia karena dalam skema ini di antara aturannya adalah antara premi dengan yang diterima sama. Premi yang dibayarkan, premi yang dibayar sama seperti yang diterima. Jadi Bapak bayar berapa, nanti diakumulasi, akumulasinya itu akan dikembalikan. Mana ada Pak orang yang mau kayak gitu? Nah, kalau mau syar'i ya kayak gini. Sehingga Anda hanya menikmati uang yang Anda punya, bukan dari uang orang lain. Baik, kami terima aturan ini, tapi mungkin banyak orang yang tidak bersedia kalau dia diajak melakukan akad seperti ini, di mana premi yang dibayar sama dengan apa yang diterima. Mana ada orang yang bersedia? Ya kalau tidak bersedia ya berarti kita beralih ke alternatif yang lain. Baik, alternatif ini nggak mau. Alternatif yang kedua adalah investasi. Atau yang kedua ini dulu. Yang kedua adalah tanggung renteng. Apa istilahnya ya? Saya sebut aja tanggung renteng atau tanggung bersama.
tanggung bersama. Sehingga dia sifatnya santunan sosial. Santunan sosial itu gimana? Premi yang dibayar itu dijadikan sebagai dana sosial bersama. Premi dari para peserta, para peserta ini dijadikan sebagai dana sosial bersama. Dana sosial bersama jadinya gimana? Ya kalau sudah sosial ya pasti bersama ya. Ya sudah, dana saya tulis ya, sosial bersama. Artinya gimana? Masing-masing akan diberi dana sosial sesuai kebijakan dan aturan yang berlaku dalam sistem ini, tapi sifatnya sukarela. Nah, sehingga di sini tidak ada tujuan komersil. Kemudian yang kedua, premi dibayar secara sukarela. Sudah? Kemudian peserta diberi santunan atau peserta menerima apa sebutannya? Dana sosial saat terjadi resiko. Nah, diterima itu sebagai apa? Santunan. Sukarela. Artinya diberi berapapun dia tidak boleh menetapkan saya mintanya seperti ini, saya mintanya sekian. Nggak boleh kayak gitu. Karena ini sifatnya sukarela. Bapak mengalami resiko kayak gini, ya kita kasih sekian. Secukupnya aja. Anda kaya ya nggak dikasih, boleh-boleh saja. Karena sifatnya sukarela. Sebagaimana saat orang itu store premi sifatnya sukarela, maka saat menerima dana sosial ketika terjadi resiko, itu juga sifatnya santunan sukarela. Dia tidak boleh minta yang melebihi dari apa yang dikasihkan oleh pengelola misalnya. Kalau dikasih walhamdulillah, nggak dikasih walhamdulillah, nggak dikasih, dia tidak boleh protes. Kurang lebih seperti itu. Itulah makna sukarela. Baik. Jika seperti ini, maka status asuransi tadi adalah asuransi sosial. Yang ketiga adalah skema asuransi investasi. Nah, skema asuransi investasi. Nah, untuk yang ketiga ini, asuransi investasi, di situ ada dua. Pertama, yang diinvestasikan adalah dana sosial. Jadi premi yang dibayar sukarela tadi kemudian terkumpul menjadi dana sosial bersama tadi, dia diinvestasikan agar tidak cepat habis. Nah, kalau demikian berarti baik modal maupun hasil milik sosial, bukan milik per individu, milik sosial. Nah, sehingga misalnya satu kampung ini dikumpulin dana senilai 50.000 per orang, per kakak. Terkumpullah karena ada 500 kakak misalnya. Dan 5.000 terkumpul 500. Berarti berapa itu? 5.000 kali 500. 25 juta. Sehingga terkumpul dana 25 juta. Dari dana 25 juta itu diinvest ke sebuah unit usaha yang bagus, akhirnya berkembang. Dari 25 jadilah misalnya 1M. Oh,
jauh sekali Pak. Dari 25 juta jadi 50 juta. Nah, maka modal dan hasil semuanya adalah milik sosial. Baik modal maupun hasil semuanya milik sosial. Artinya para peserta dia tidak memiliki itu karena dia waktu ngasih itu kan sifatnya sukarela, sehingga itu bukan milik peserta tapi milik bersama, milik sosial. Ya. Sudah? Jadi yang diinvestasikan dana sosial. Yang kedua, yang diinvestasikan, yang diinvest adalah dana yang diinvestasikan adalah dana individu. Ketika yang diinvest adalah dana individu, berarti kan nanti ada pengembalian ke individu tadi. Jawabannya betul. Maka di sini modal dan hasil jadi milik individu. Baik. Artinya kalau saya bayar premi, kemudian tabungan premi saya ini dikumpulin ya, lalu diinvestasikan, berarti ketika untung, maka saat untung itu modalnya, preminya milik saya dan keuntungannya juga milik saya. Nah, dan dari semua ini tentu saja untuk investasi harus dipastikan investasi yang legal secara syariat, bukan di surat berharga ribawi seperti obligasi, bukan pula di beberapa praktek yang nggak jelas seperti apa misalnya, seperti forex atau kripto dan seterusnya. Nah kalau dikembangkan di sana ya nggak boleh jelas karena proyek pengembangannya adalah proyek pengembangan yang tidak real dan sangat gharar, sangat tidak jelas hasilnya. Nah selama bisa seperti ini tidak masalah. Baik Pak, kita langsung bicara tentang perusahaan swasta. Sekarang kalau misalnya ada PT swasta, kita kan mau asuransikan karyawan. Asuransi karyawan, baik yang sifatnya asuransi kerja atau asuransi apalagi misalnya asuransi pensiunan dan seterusnya. Di sini saya tidak sedang menyinggung produk pemerintah apapun, baik BPJS maupun BPJS Ketenagakerjaan. Saya menyinggung asuransi swadaya. Jadi kita mau membuat skema asuransi karyawan tapi swadaya. Kalau BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan kan kita ikut sistem, tapi ini swadaya. Baik, di sana ada premi karyawan. Karyawan bayar premi. Lalu terkumpul dana akumulasi, dana total. Sudah? Dari dana total kemudian diinvest ke perusahaan. Perusahaan yang bersangkutan. Lalu dari sini kan ada revenue ya, ada hasil. Nah, dari revenue kemudian ada sharing. Dilakukanlah sharing. Sharing berarti kan nanti perusahaan dapat berapa, kemudian karyawan dapat berapa. Dari sharing itu ada profit ya, dari sharing profit. Lalu di sini ada hasil milik karyawan. Hasil ini milik karyawan. Kok bisa Pak hasil ini milik karyawan? Ya karena kan modalnya dari karyawan, maka hasil ini menjadi hasil milik karyawan.
Nah, nanti manfaat yang didapatkan karyawan, manfaat untuk karyawan, untuk peserta asuransi tadi ya, berarti dia mendapatkan modal plus pengembangan. Dan pengembangan ini halal karena ditanam langsung di perusahaan tempat karyawan itu bekerja. Ya, sehingga jadilah saham yang dimiliki oleh karyawan sebagai calon nanti ini kalau untung akan dibagi hasil kepada karyawan. Karyawan dikasih sekian, kemudian nanti dia akan membagi hasil itu kepada seluruh karyawan yang ikut jadi peserta. Wallahu alam. Ini kalau kita mau membuat yang swadaya ya. Yang paling gampang ya, dana karyawan itu diinvest ke perusahaan tempat bekerjanya para karyawan. Dan ini insya Allah akan berimbas kepada masalah loyalitas. Saya punya saham di sini melalui potongan-potongan gaji. Nah premi ini boleh nggak Pak pakai potongan gaji? Ya itu kan masalah teknis saja. Asal karyawan tahu, sehingga boleh misalnya ada potong gaji. Karyawan tahu dan dia ridho, selesai. Karena pada asalnya itu adalah haknya karyawan yang tidak boleh dipotong sembarangan oleh perusahaan kecuali kalau karyawan tahu dan ridho. Baik. Selanjutnya, kalau terlibat dengan pemerintah, asuransi pemerintah. Untuk asuransi pada pemerintah, di sini kan ada asuransi BPJS, kemudian ada BPJS ketenaga kerjaan. Nah, untuk yang BPJS bagaimana Pak? Terlepas dari adanya khilaf di antara para asatidzah dalam memandang asuransi BPJS, secara pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Secara pribadi saya lebih cenderung pada pendapat yang membolehkan. Karena lebih mirip seperti asuransi sosial. Apalagi itu penyelenggaranya pemerintah untuk kesejahteraan bersama. Nah, bagaimana dengan yang kedua ini, yang BPJS ketenaga kerjaan? Wallahu alam, ini ternyata beda ya dengan BPJS kesehatan. Karena ketenaga kerjaan, jadi itu bukan produk BPJS, tapi dia pihak yang berbeda dengan BPJS ketenaga kerjaan. Jadi dana dari premi para karyawan tadi kemudian dikembangkan. Jadi yang ini dana premi dikembangkan. Nah, saat dana premi itu dikembangkan, di arah mana dia dikembangkan? Ya, dikembangkan. Nah, kan terus muncul pertanyaan, dikembangkan di unit apa? Di mana? Di unit usaha apa? Berarti kita perlu tahu nggak Pak kayak gitu Pak? Ya, Anda yang punya uang di situ ya seharusnya harus tahu, sehingga nanti Anda bisa pastikan ini halal atau haram. Wallahu alam, informasi yang saya dapat, dana premi yang dikembangkan itu sekian persen, itu lebih dari 50%. Saya boleh sebut aja lebih dari 50%. Saya ragu angkanya, antara 70 ataukah 80. Lebih dari 50% itu untuk obligasi. Baik. Nah, kalau seperti ini kan berarti hasil kita sebut riba. Karena surat utang seperti obligasi ya, termasuk di antara model riba. Sebab statusnya adalah utang. Dan ini yang saya dengar dari salah satu karyawan BPJS Ketenagakerjaan saat mereka presentasi, sebenarnya gimana sih cara BPJS Ketenagakerjaan ini bisa dapat harta, bisa dapat dana. Karena kan jaminan hari tua cukup lumayan tuh. Kemudian jaminan kecelakaan kerja,
jaminan ini, jaminan ini. Nah, gimana caranya? Nah, ternyata mereka buka, dan ini sudah jadi peraturan bahwa mayoritas dana itu harus dituangkan untuk obligasi negara. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, sementara ini kami tetap berkomitmen untuk BPJS Ketenagakerjaan. Kita tulis ini, BPJS Tenaga Kerja. Untuk BPJS Ketenagakerja, maka cukup diterima sesuai premi. Cukup diterima sesuai premi. Jadi total premi yang Anda bayarkan berapa? Tidak tahu Pak. Loh, coba tanya ke bagian finance. Nah, di situ kan ada premi, rumusnya adalah potongan gaji, ya, potongan gaji plus dari perusahaan. Baik. Premi di situ adalah potongan gaji plus dari perusahaan. Saya nggak hafal ya berapa persen. Mungkin teman-teman yang di Trisna Group lebih ngerti. Misalnya anggapnya ini 2%, yang ini 3%. Total ini adalah premi. Kemudian nanti diserahkan sebagai premi. Berarti hak Anda sebagai karyawan ini dan ini. 30% kan dari perusahaan, Pak. Iya, statusnya hibah dari perusahaan. Kalau ini adalah tabungan karyawan, sedangkan dari perusahaan 3%, ini apa? Hadiah untuk karyawan. Nah, wallahu a'lam. Semoga bisa direnungkan dulu. Nah, coba ditunggu sebentar. Baik. Kalau di buku di sini kita sebutkan beberapa dana pensiun ini kan skemanya sama seperti asuransi, cuman dia nanti diberikan ketika orang putus hubungan kerja. Coba kita baca ya. Ini beberapa kesimpulan berkait program pengelolaan dana pensiun. Program pengelolaan dana pensiun di Indonesia bentuknya beragam, dan semua sistem pengelolaan di atas melibatkan potong gaji dari pegawai. Secara umum dari sekian sistem tersebut kita bagi menjadi 4 kelompok. Pertama, yang dikelola oleh negara. Di negara kita bagian ini telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan seperti keputusan presiden, peraturan pemerintah nomor sekian, peraturan Menteri Keuangan. Semuanya tentang asuransi sosial untuk para aparat negara, meliputi PNS, pejabat negara, prajurit TNI, anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga untuk jenis pertama ini karyawan BUMN tidak termasuk. Yang kedua, dana pensiun yang dikelola sendiri oleh perusahaan. Dana pensiun jenis ini berlaku untuk karyawan BUMN maupun perusahaan swasta yang mengelola dana pensiun secara mandiri. Masya Allah, nge-lag ya.
Nah ini, siap. Baik, di sini. Kita mohon maaf, kita ulang lagi. Ini skema keempat. Nah ini. Baik, jadi seperti yang tadi kita sudah sebutkan, jadi karyawan dikumpulin dananya, lalu oleh perusahaan dijadikan sebagai saham. Seperti itu kalau dalam perusahaan swasta ya diperbolehkan. Berikutnya, pengelolaan dana pensiun yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang menerima layanan pengelolaan dana pensiun. Bisa bentuknya badan milik negara, persero, atau lembaga keuangan dan perbankan maupun perusahaan asuransi swasta. Nah ini cukup banyak juga ya. Jadi modelnya kayak gini. Premi karyawan. Tadi kan ada 2 ya. Potong gaji plus apa satunya? Potong gaji plus hibah perusahaan. Nah, yang ini anggaplah 2%, yang ini 3%. Jadi total 5%. Nah, kemudian premi ini setelah terkumpul jadi dana karyawan yang totalnya tadi 5% per orang ya. Akumulasinya dimasukkan ke perusahaan asuransi. Di invest ke PT asuransi. Nah, akhirnya karyawan transaksinya dengan ini. Sehingga misalnya dia mau ngeklaim masalah kesehatan, ngeklaim sakit dan seterusnya, nanti PT asuransi ini yang akan mengcover. Ya ini sih sama seperti transaksi asuransi pada umumnya. Nah terus gimana Pak? Ini belum menyelesaikan masalah. Karena kita juga perlu lihat PT asuransi ini dapat dananya dari mana pengembangannya. Apakah dia kembangkan keluar atau bagaimana? Tapi biasanya karyawan kan nggak tahu. Nah ketika itu ini kan jadi klaim karyawan. Nah saat jadi klaim karyawan, maka nanti nilai tidak sama dengan yang disetor. Bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit. Misalnya total 5% ini ya, dana karyawan per orang per bulan 500.000. Lalu invest ke sebuah perusahaan asuransi. Dan yang lola memang perusahaan, dimasukkan tempat kerja itu menaruhnya di perusahaan asuransi. Nah nanti kalau ada karyawan yang sakit, silahkan tinggal klaim ke sana, nanti akan turun dananya. Atau bisa melalui perusahaan, nanti perusahaan yang akan menghubungi PT asuransi ini, kemudian turun dananya. Dan seterusnya. Nah ini kan berarti nilainya tidak sama dengan yang di store. Maka karena tidak sama, hak karyawan hanya senilai yang disetor, yaitu 5% tadi. Tidak boleh dari 5%. Sebab itu gharar. Dan dalam transaksi gharar, penyelesaiannya adalah masing-masing mendapatkan apa yang dia bayarkan.
Tidak boleh lebih dari itu. Baik. Kemudian yang keempat, pengelolaan dana pensiun di luar tanggung jawab perusahaan. Misalnya karyawan secara mandiri terdaftar dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga asuransi, atau perusahaan asuransi bekerja sama dengan perusahaan tertentu menawarkan kepada karyawan untuk mengikuti program pensiun yang mereka selenggarakan. Misalnya dia kerja di PT A, lalu perusahaan asuransi menawarkan ke PT A, boleh nggak kami menawarkan ke karyawan Anda untuk ikut program di tempat kami? Tapi perusahaan PT A nggak ikut campur. Ya silahkan, cuma dikasih ruang saja. Akhirnya dia seperti orang jualan buku di sekolah. Setelah minta izin dari kepala sekolah, dikasih ruang. Umumnya untuk program asuransi jenis ini bersifat pilihan, artinya karyawan tidak wajib ikut terdaftar. Maka Anda langsung bisa melihat, berarti boleh nggak Pak saya ikut asuransi itu? Nah, Anda lihat asuransinya kayak gimana? Apakah sosial? Apakah berbasis investasi, berbasis tabungan? Tiga-tiganya tidak Pak, tapi katanya investasi. Coba lihat investasi, dia invest kemana? Karena investor punya hak untuk tahu pengelola dana ini akan menggunakannya untuk apa, dikelola kemana. Investor berhak untuk tahu. Nah, dalam posisi ini ketika investor tahu, berarti dia bisa menilai apakah bagi hasilnya itu mubah ataukah tidak. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kemudian beberapa kesimpulan tentang dana pensiun. Kayaknya kemarin sudah pernah kita baca ini ya. Tapi coba kita ulang lagi ya. Yang pertama, tidak boleh mengambil dana pensiun dari perusahaan yang bergerak di bidang haram. Jelas ini ya. Dr. Muhammad Ad-Dawsari menyebutkan tentang hal itu, bahwa dana pensiun dari kerja di perusahaan khamr atau tobacco atau perusahaan tembakau, hukumnya nggak boleh. Yang kedua, apabila gaji pensiun murni dari pemberian perusahaan atau murni dari kas negara tanpa memotong gaji karyawan, hukumnya boleh untuk diambil. Karena ini murni minhah atau hibah, pemberian dari perusahaan kepada orang yang pernah mengabdi kepadanya. Sebagaimana kebijakan para pemimpin muslim masa silam yang menjadi salah satu landasan tentang keberadaan dana pensiun bagi masyarakat. Dan semua gaji pensiun itu diambilkan dari kas negara. Ini boleh. Jadi ada aparat yang sudah purna, terus oleh negara tetap dikasih. Bahkan Dr. Muhammad Ad-Dawsari menegaskan bahwa ulama sepakat akan masalah ini. Atau pada prinsipnya rakyat punya hak terhadap negaranya. Rakyat punya hak terhadap negaranya. Dalam paper beliau tentang dana pensiun, Dr. Muhammad Ad-Dawsari menegaskan, "Idza kanat taqa'udu tabarru'an sarfan min ad-daulah duna ay yastaqti'a min rawatibil muwazzaf syai'un duna ay yastaqta'a min rawatibil muwazzaf syai'un fahuwa aqdun jaizun bila khilaf bainal ulama." Jika pensiunan itu diberikan secara cuma-cuma oleh negara tanpa memotong gaji rutin, maka ini adalah akad yang boleh tanpa ada perselisihan ulama di sana. Karena statusnya minhah, murni pemberian, wa atiyah min waliyil amri, dan pemberian dari pemerintah. Baik, kita beralih ke yang ketiga sekarang. Yang ketiga, apabila dana pensiun itu di luar tanggung jawab perusahaan, berarti akad yang dilakukan adalah asuransi komersil. Dan yang dikumpulkan ditaruh di luar. Yang tadi dia ditaruh di lembaga asuransi, atau orang secara pribadi, karyawan pribadi ikut pensiun di luar. Untuk dana pensiun di luar tanggung jawab perusahaan, maka dana pensiun dikelola oleh perusahaan asuransi. Kemudian, dan posisi karyawan diberi kebebasan untuk mengikuti
atau tidak mengikuti. Jika karyawan memilih ikut, akan dipotong gajinya sebagai setoran premi bulanan. Selanjutnya karyawan berhak mendapatkan manfaat sebagaimana yang disepakati. Nah, praktek kayak gini boleh nggak? Coba kita lihat. Dalam fatwa Islam terdapat pertanyaan. Bolehkah saya bergabung dengan perusahaan asuransi dengan skema saya membayar premi 7.500 real per tahun selama 15 tahun. Selama masa 15 tahun saya akan mendapatkan gaji pensiunan 1.400 real per bulan selama 20 tahun, di mana total nilai yang akan saya dapatkan lebih besar dibandingkan jumlah premi yang telah saya setorkan selama 15 tahun. Nah, ini hitungan kita ya. Jadi per tahun adalah 7.500 selama 15 tahun. Totalnya sekian. 112.500 real. Tapi yang diterima 1.400 real per bulan kali 12 kali 20 tahun. 336. Ada selisih yang jauh. Baik, coba kita lihat bagaimana fatwa Islam. Nah, fatwa Islam menyebutkan ma dzakartahu suratan min surati ta'min at-tijaril muharram. Apa yang Anda sebutkan termasuk salah satu di antara bentuk asuransi komersil yang haram. Asuransi ini mengikuti prinsip riba dan gharar. Nah, ribanya mana, Pak? Yang disetor 112.000, yang diterima 336.000. Nah, ini kan terlalu jauh. Terus berarti tambahannya itu riba. Sisi ribanya adalah annal muamalata ibaratun an nukudin hadirah binukudil muajjalah ma'ziyadah. Transaksi ini aslinya adalah menukar uang tunai ya, dengan uang tertunda dan ada tambahan. Fa fi ribal fadl wan nasi'ah, sehingga statusnya ada riba fadl dan riba nasi'ah. Wallahu alam. Baik. Kemudian di sini, apabila dana pensiun dikelola oleh pihak ketiga, bekerja sama dengan perusahaan tempat bekerja seperti perbankan atau perusahaan asuransi dan bersifat wajib bagi karyawan untuk mengikutinya dengan sistem potong gaji, maka karyawan hanya berhak mengambil senilai total iuran yang pernah dia bayarkan dan tidak boleh mengambil melebihi nominal itu. Gak ada pilihan ya, Pak. Pokoknya gaji saya sudah dipotong, terus tiba-tiba saya diperkenalkan bahwa kamu sudah ikut asuransi program ini. Nah, pengelolanya pihak ketiga, perbankan atau perusahaan asuransi. Nah, nanti kalau kamu sakit atau apa silakan klaim, akan dibayar. Iya, cuman seperti ini masuk kategori gharar. Sehingga klaimnya nanti hanya sebesar nilai yang pernah disetorkan. Dalam fatwa Islam terdapat pertanyaan tentang pengelolaan dana pensiun yang melibatkan pihak ketiga. Jawabannya, idza kana al-ishtiraku ijbariyan fala itsma 'alaika. Apabila keikutsertaan dalam program pensiun itu bersifat wajib, maka tidak ada dosa bagi Anda. Anda dipaksa. Sementara tidak halal bagi Anda atau ahli waris untuk mengambil lebih dari iuran yang Anda bayarkan. Anda harus tinggalkan nilai sisanya dan Anda ambil lalu disalurkan untuk kegiatan sosial. Setorannya totalnya berapa? 30 juta, ambil 30 juta. Kamu dapat berapa? 70 juta, yang 40 juta untuk sosial. Adapun mengikuti program pensiun yang dikelola oleh pemerintah, bisa jadi hukumnya berbeda dengan ketentuan di atas. Mengingat bahwa pemerintah atau Baitul Mal bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyatnya ketika mereka membutuhkan. Wallahu a'lam. Baik, ini juga ada dalam Syabaka Islamiyah. Perusahaan
mendaftarkan para karyawan di perusahaan asuransi komersil. Yang semacam ini hukum asalnya tidak boleh, karena core bisnis perusahaan tersebut mengandung pelanggaran syariat seperti riba, judi, gharar, dan semacamnya. Kemudian, dana pensiun dari hasil iuran melalui potongan gaji dikelola oleh perusahaan tempat kerja. Lalu pegawai yang sudah dirumahkan mendapatkan gaji pensiun darinya, seperti dana pensiun BUMN dan perusahaan swasta yang mengelola sendiri dana itu. Pendapat yang lebih mendekati untuk program ini adalah dibolehkan. Yang tadi yang sifatnya swadaya, dari karyawan dikumpulin, dipakai untuk beli saham di perusahaan tempat dia bekerja. Itu yang paling bagus. Di antara yang menegaskan bolehnya adalah Syekh Abdurrahman Al-Ajlan, sudah meninggal rahimahullah. Meninggal Maret 2021. Saya pernah ikut forum beliau, kajian beliau di Mekah ya, di Masjidil Haram sekitar tahun 2010-2012. Yang datang mengerame dan beliau sudah sangat sepuh ya. Dan Syekh Abdurrahman Al-Ajlan cukup lama ngajar di Masjid Al-Haram. Ketika beliau ditanya tentang masalah skema dana pensiun, beliau memberikan jawaban, alladzi yadhharu min su'alis sa'il annahu yas'alu 'anit ta'minat al-ijtima'iyyah asy-syabiha bit-taqa'ud. Yang saya pahami dari pertanyaan adalah tentang asuransi sosial yang sama seperti dana pensiun. Wallati suratuha ayyadfa'al 'amil li hadhil mu'assasah nisbatan min ratibi asy-syahri. Peserta harus membayar kepada perusahaan tadi sekian persen dari gajinya. Wa yadfa'u rabbul amal mithla hadhin nisbah. Kemudian perusahaan juga ngasih dengan nilai yang sama. Ya. Misalnya dari karyawan 9%, perusahaan 9%, maka totalnya 18%. Lalu diserahkan kepada perusahaan asuransi sosial. Setiap bulan selama beberapa tahun. Dah? Walladhi yadhharu li jawazu hadzal naw' wa huwa ma yusamma bit-ta'minat al-ijtima'iyyah. Hukmu hukmu taqa'ud alladhi taqumu ad-daulah bi ijra'ihi ma'a muwadhdhafihi. Jadi beliau membolehkan ketika iurannya gabungan antara potongan gaji dengan dari perusahaan. Kemudian nanti disalurkan untuk sebuah unit usaha yang mubah, lalu hasilnya dibagi. Wallahu a'lam. Ini juga ada fatwa dari Dr. Saud Al-Fanisan, dan beliau di sini pengajar di King Saud University, mata kuliah tafsir dan ilmu Quran. Beliau juga diundang dalam berbagai muktamar ilmiah baik dalam maupun luar Saudi. Apa yang diberikan oleh kas dana pensiun di dunia kerja atau para insinyur hukumnya boleh, dan ini adalah asuransi ta'awuni yang dibolehkan secara syar'i. Nah, ta'awuni itu berarti kan dananya dikumpulkan bareng, kemudian nanti dikembangkan oleh perusahaan. Kemudian dana pensiun dari pemerintah untuk para ASN, pejabat, prajurit, dan anggota kepolisian. Jumhur ulama kontemporer membolehkan program pensiun yang diselenggarakan pemerintah semacam ini. Jumhur itu siapa saja? Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, kemudian Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Abdullah Al-Jibrin, dan seterusnya. Termasuk juga fatwa Lajnah Daimah, kemudian keputusan Majma' Fikih Islami di bawah OKI. Kita baca ya yang keputusan Majma'. Gaji pensiun adalah dana senilai tertentu yang menjadi hak pegawai atau pekerja setiap bulan sebagai kewajiban negara atau perusahaan swasta setelah usai masa pengabdian sesuai yang diatur oleh undang-undang dan kesepakatan saat akad. Ini keputusan Majma' Fikih Islami.
Kemudian ada yang berpendapat kayak gini nggak boleh. Jadi pensiunan TNI, ASN dan seterusnya itu nggak boleh. Alasannya adalah ini riba dan goror. Nilainya nggak jelas dan ada tambahan. Walaupun itu diberi oleh negara. Pendapat ini dinisbahkan kepada Syekh Abdurrahman Al-Barraq dan Syekh Abdul Razak Afifi. Syekh Abdurrahman Al-Barraq merupakan salah satu murid Syekh bin Baz, beliau mufti Darul Ifta di Riyadh. Ini jawaban Syekh Al-Barraq. Asuransi merupakan sistem ekonomi barat yang diadopsi kaum muslimin dan mereka terapkan di tengah masyarakat muslim tanpa memandang batasan hukum syariatnya. Bentuknya beragam, di antaranya adalah asuransi untuk pegawai dan karyawan. Gaji bulannya dipotong dengan nilai tertentu ketika dia sudah tidak lagi bekerja atau mencapai usia tertentu, yaitu usia pensiun. Ya, maka dia berhak untuk mendapatkan uang bulanan sepanjang hidupnya. Setelah meninggal, uang itu diteruskan ke keluarganya yang dia nafkahi. Lalu, jika ditakdirkan dia meninggal saat usia pensiun atau sebelum pensiun, sementara berdasarkan aturan tidak ada satupun yang berhak menerima uang pensiun terusan, maka hilang semua iuran yang dia setorkan setiap bulan selama masa kerjanya. Ya. Baik di rentang yang panjang maupun pendek, aturan semacam ini gharar dan riba. Itu pendapat beliau. Ya. Syekh Al-Barraq. Kemudian juga Syekh Abdul Razak Afifi. Beliau pernah berpendapat yang sama. Hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu alam. Alhamdulillah, mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas materinya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jika kita sudah terlanjur pernah klaim asuransi kendaraan, di mana baru membayar premi 1 juta namun dapat klaim 10 juta untuk perbaikan kendaraan, apa yang harus dilakukan, Ustaz? 9 juta bisa nggak dikembalikan? Kalau secara sistem tidak bisa, berarti itu menjadi dana. Kita tidak tahu yang milik itu dana milik siapa, karena anggota peserta asuransi itu kan banyak sekali. Ada yang ikut tapi nggak pernah dapat klaim, selamat terus misalnya, sampai masa berakhir dia nggak dapat klaim. Nah terus kalau kayak gitu gimana Pak? Ya hilang, iuran preminya akan hilang. Ya. Sehingga bisa jadi dana itu juga masuk ke tempat Anda. Oleh karena itu dalam hal ini wallahu alam, jadinya uang yang tidak jelas pemiliknya, solusinya berikan untuk kegiatan sosial. Itu yang paling aman, sehingga Anda tidak memiliki untuk pribadi, tapi diberikan untuk dana sosial. Wallahu alam. Baik, kemudian Ustaz, di Kediri banyak pabrik rokok sehingga banyak karyawan yang menerima uang pensiunan besar dari pabrik rokok tersebut. Bagaimana jika sudah terlanjur menerima uang pensiun tersebut, Ustaz? Anda karyawan atau bukan? Kalau bukan karyawan, misalnya keluarganya ada yang menerima dari situ. Misalnya mohon maaf, misalnya orang tua pernah kerja di pabrik rokok, lalu pensiun, dikasihlah uang pensiunan dari pabrik itu, terus dikasihkan ke anak. Nah, apakah boleh diterima? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Kalau orang tua jelas nggak boleh nerima, seharusnya dia menolak itu, tapi secara sistem nggak bisa, tetap dikasihkan. Baik, kalau begitu posisi anak yang dikasih gimana? Ada khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati adalah hukumnya diperbolehkan
Dan ini yang pernah difatwakan oleh Ibnu Mas'ud berkaitan dengan orang yang punya pendapatan riba lalu diberikan kepada orang lain. Nah, apakah orang itu boleh menerima hadiah dari orang yang pendapatannya riba? Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Dan Ibnu Mas'ud membolehkan. Beliau mengatakan, lakal hanna wa alaihil ana. Kau berhak dapat hadiah itu dan yang dosa adalah yang bersangkutan. Nah, baik. Kemudian Ustaz, disebutkan dalam hadis Sahih Muslim bahwa Nabi menyuruh para wanita untuk bersedekah dan memperbanyak istighfar karena beliau telah melihat bahwa para wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak. Sebagai seorang istri, apakah dia bisa bersedekah dengan harta yang telah disetorkan suaminya setiap gajian untuk melaksanakan perintah Rasulullah tersebut? dalam hadis dari Abu Hurairah seperti itu dilarang kecuali atas izin suami. Maka ada harta pribadi Anda, kalau seperti itu Anda sedekahkan bebas. Dan ada harta dari suami. Sehingga misalnya seorang wanita dapat harta dari orang tuanya dan dia berpikir, ini kalau habis pun saya akan tetap dikasih nafkah oleh suami. Akhirnya dihabisin, disedekahkan di A, disedekahkan B, disedekahkan ke C, bebas tanpa izin suami, tidak masalah karena itu harta pribadinya dan dia nanti tetap dinafkahi oleh suaminya. Silahkan. Karena itu dalam hal ini wallahu alam, jika memang itu adalah murni dari gaji suami, Anda tidak boleh memanfaatkan tanpa izin dari suami. Nah, sehingga kalau nggak mampu gimana Pak? Suami cuma ngasih sekian. Ya kalau masih ada sisa per bulan, misalnya sisa 300.000, 200.000, terus suami tidak minta dikembalikan dan Anda sudah lapor juga, ya itu buat kamu misalnya, Anda sedekahkan, silahkan. Nah. Terakhir Ustaz, bagaimana jika seseorang yang berkorban tapi dia belum mampu menyembelih sendiri, namun dia mendapatkan jagal atau penyembelih yang dia belum tahu apakah jagal tersebut sholat atau tidak? Kalau dia nggak tahu apakah jagalnya sholat atau tidak, hukum asalnya sesuai dengan agama mayoritas masyarakat. Artinya selama dia muslim, selesai. Kita tidak bertanggung jawab amaliyah dia sehari-hari kayak apa. Tapi Anda yakin jagal ini muslim, bahkan bisa syahadat, bisa baca bismillah, hafal fatihah, dan seterusnya. Insya Allah sah sembelihannya selama dia muslim. Kita tidak bertanggung jawab untuk meneliti, wah dia itu sholat enggak. Nanti semua daging di tempat kita akan jadi sumber was-was mengenai kehalalan gara-gara masalah itu. Karena itulah dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah ada orang yang lapor kepada Nabi SAW membawa daging. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, kami dikasih hadiah daging ini oleh si A. Nah, sementara kami tidak tahu apakah dia nyembelih baca bismillah atau tidak. Kata Aisyah, wa nahnu wa huwa khudatsa'u ahdin bil kufri. Dan mereka itu baru saja keluar dari kekufuran, baru saja masuk Islam. Ini yang nyembelih baru saja masuk Islam, yang nerima baru saja masuk Islam. Artinya peluang terjadinya kesyirikan cukup besar. Tapi apa sabda Nabi SAW? Sammu antum wa kulu. Silakan baca bismillah, makan. Nah ini dalil bahwa dalam posisi seperti itu cukup yakin yang menyembelih muslim, selesai. Sehingga kalau kita tidak tahu mengenai tata caranya, mengenai latar belakang orangnya, cukup tahu agamanya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.